masih muka bantal banget pagi-pagi karena waktu singgah saya nggak banyak di Sumatera Barat, di Padang. Saya pengen nyobain kereta-kereta yang ada di divisi regional 2 yang menjadi pengalaman pertama saya ya, setelah kemarin cuma wacana-wacana pengen kesana tapi belum keturutan. Nah, akhirnya kesempatan itu datang hari ini. Semoga saya bisa mencoba layanan kereta api di divisi regional 2 Sumatera Barat. Jadi ini situasi pagi ini di stasiun Padang. Ini adalah bangunan stasiun yang diperuntukkan untuk kereta Minangkabau Express atau kereta bandara Minangkabau. Di sini kita bisa melihat ada pemberlakuan KPK baru 1 Februari 2025 untuk kereta Minangkabau Express sama Pariaman Express nih. Kalau melihat ke arah jauh di sana itu adalah bangunan stasiun Padang, tapi yang bukan untuk kereta Minangkabau Express. Kayak mau naik Pariaman Express itu ada di stasiun yang sebelah sana, bersebelahan dengan kantor Divre 2 Sumbar Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Jadi pintu masuknya di sini, Rek. Nih. Ya masuk belum sih? Oke, pintu otomatis. Ini stasiun Padang khusus untuk layanan Minangkabau Express. Jadi pengguna kereta Minangkabau Express bisa beli tiketnya di akses by KAI atau beli di loket langsung. Modelnya tap in kit seperti ini ya. Nanti tinggal scan QR code-nya di kit yang tersedia, nanti baru masuk ke dalam. Jadi kemarin setiba di Padang Pariaman, di bandara tepatnya, saya menuju ke Kota Padang dengan kereta Minangkabau Express. Jadi sebenarnya saya sudah mencoba layanan Minangkabau Express di hari pertama saya tiba di Padang. Hari ini, pagi ini, saya akan menggunakan kereta yang sama, kereta Minangkabau Express, untuk menuju ke stasiun Duku. Karena kereta yang akan saya naiki memulai dan mengakhiri perjalanan sekarang di stasiun Duku, yaitu kereta Lembah Anai. Jadi pagi ini kereta pertama yang akan saya coba adalah Minangkabau Express lagi untuk menjangkau perjalanan kereta Lembah Anai dari stasiun Duku menuju ke Kayu Tanam. Udah ninu-ninu, Rek. Berangkatnya 6.18 dari stasiun Padang. Ini udah terlihat ada beberapa calon penumpang pengguna kereta bandara Minangkabau Express juga. Ini ruang tunggunya lumayan lah ya, bersih. Kemudian di sini juga ada arena bermain kalau kalian bepergian dengan anak-anak. Ini berarti ya bangunan yang lebih baru dari stasiun Padang yang untuk Pariaman Express ya. Tadi berangkat mungkin terlambat sekitar 1 menit ya. Dari stasiun Padang menuju ke stasiun Duku, kita akan membutuhkan durasi perjalanan. Gimana sih ngomongnya? Perjalanan dari Padang sampai ke stasiun Duku itu sekitar 39 menit. Wah, di samping kanan kereta, ini ada depo kereta stasiun Padang dan kita melintasi stasiun Padang yang digunakan untuk melayani Pariaman Express. Wih, ada lokomotif lucu, BB. Kayaknya belum lama jalan, kita sudah tiba di halte Alai. Halte Alai ini kayaknya terdekat ya dari Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi mungkin kalau kalian dari Kota Padang pengen iseng naik kereta, pengen menjangkau Masjid Raya Sumatera Barat, kayaknya bisa turun di halte Alai ini. Jadi rute kereta bandara Minangkabau Express ini berawal
berawal dari stasiun Pulau Air menuju ke tujuan akhir Bandara Internasional Minangkabau. Sepanjang perjalanan dari Pulau Air sampai ke Bandara Internasional Minangkabau, kereta Minangkabau Express ini akan melayani singgah di Tarandam, kemudian di Padang, kemudian Alai, terus Air Tawar, Tabing, terus Duku ya, sebelum tiba di stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Nah, nanti saya sebelum tiba di Bandara Internasional Minangkabau akan turun di stasiun Duku ya, stasiun percabangan. Meninggalkan halte ya kayaknya ya, halte Air Tawar. Kita berdampingan bersisian dengan jalan raya. Kalau nggak salah namanya Jalan Profesor Dr. Hamka atau apa ya. Mohon koreksi kalau salah. Seru banget ya. Ini tuh cuma dikasih pagar besi bolong-bolong gitu ya, pendek. Bener-bener mepet banget ini. Kalau nggak ada pagarnya ini udah kayak di Solo ya, meskipun nggak di jalan raya banget sih relnya, tapi ini deket banget tuh kayak gitu. Seru sih. Jadi kalau kalian tanya gimana rasanya naik kereta Minangkabau Express di Sumatera Barat, ya feel-nya itu sama banget kayak naik kereta Bandara YIA Express ya, dengan armada yang sama nampaknya, kemudian pewarnaannya, konfigurasi kursinya. Itu yang beda cuman durasi perjalanan sama harga tiketnya. Kalau di Jogja, YIA Express itu dari stasiun Jogja sampai ke YIA, kalau nggak salah sekitar 30-40 menit ya. Kalau di sini sekitar 1 jam, tapi harganya beda banget. Naik YIA Express itu sekarang 50.000 sampai 60.000. Sedangkan kalau naik Minangkabau Express dengan durasi perjalanan yang mirip, itu hanya bayar 10.000 rupiah saja, bayangkan. Aduh, seandainya YIA Express bisa semurah ini ya, tapi kayaknya di sana ongkos segitu juga rame banget peminatnya ya. Wah, stasiun Tabing Rek, tuh bangunan stasiunnya kayak gitu ya, simple banget ya stasiun di sini itu. Di jalan raya, tadi kita bersisian terus akhirnya menyimpang berbelok jadi ganti ke sebelah kanan kereta. Lumayan sini udah ada kanopi, ada peron yang cukup tinggi lah ya, lumayan. Meskipun memang tidak panjang, tapi kereta bandara ini juga kan nggak panjang. Kok kayak bunyi apa pret-pret, ternyata kok kita bersilang sama tahu bulat. Ya, telat ngerekamnya Rek. Stasiun Tabing. Wah, cuma 2 meter di atas permukaan air laut cuy, ternyata. Udah kayak Semarang Tawang. Jadi udah nggak penasaran lagi ya dengan kereta Minangkabau Express. Keretanya seperti ini, ijo-ijo, kayak kereta Bandara YIA Express, kayak ulet bulu. Menggunakan armada kereta rel diesel berangkat tahun 2018. Kalau nggak salah ingat ya, ini kalau nggak salah dan kalau masih ada filenya, saya pernah merekam armada ini waktu di Jakarta. Mungkin waktu itu setelah di Jakarta dikirim ke Divisi Regional 2 Sumatera Barat untuk dukungan kereta Bandara Minangkabau. Jadi ya ginilah pabrikan Inka seperti yang kita tahu. Ya udah begitu, pokoknya intinya udah kayak naik YIA Express aja. Cuman nggak terlalu ngebut-ngebut banget di sini karena memang melayani stasiun singgah yang lebih banyak jika dibandingkan kereta bandara pada umumnya. Perjalanannya singkat banget. Setelah stasiun Tabing tadi, sebentar lagi kita akan segera tiba di Duku, tempat saya akan mengakhiri perjalanan dengan kereta Minangkabau Express ini, untuk nanti akan berlanjut ke kereta yang berikutnya ya. Saya bakalan naik kereta Lembah Anai, bakalan jadi pengalaman pertama saya juga nih, naik Lembah Anai dari Duku menuju ke Kayu Tanam. Wah, finally Rek, stasiun Duku. Saya tiba di stasiun Duku untuk pertama kalinya. Kemana nih arahnya nih? Terima kasih, Minangkabau Express.
Jadi karena tadi belum sempat sarapan waktu berangkat dari stasiun Padang, nah begitu turun di stasiun Duku, saya cari sarapan. Kebetulan banget di seberang stasiun Duku itu ada kayak warung makan gitu. Lumayan bisa dapat lontong gulai. Mungkin khas Padang juga kali ya. Dengan upacara minum teh, karena nanti selama perjalanan naik kereta itu nggak ada layanan restorasi, jadi nggak bisa upacara minum teh di kereta. Jadi tadi sudah upacara minum teh duluan. Dengan sekali makan, tambah minum teh juga, cuman bayar 10.000 itu udah, wih, cakep banget lah pokoknya. Rasanya juga enak. Yang penting udah kenyang, udah bisa sarapan. Dan dari stasiun Duku, saya akan memulai perjalanan naik kereta Lembah Anai menuju ke stasiun Kayu Tanam. Melihat stasiun Duku ini kayak, wah ini baru berasa naik kereta di Sumatera Barat gitu, yang melihat bangunannya gitu kayak khas banget, bangunan khas Padang. Dan keretanya masih sekitar, ya kurang dari 1 jam sih. Kita akan segera masuk ke dalam stasiun saja, menanti keberangkatan kereta Lembah Anai. Pertama kalinya saya naik kereta Lembah Anai. Jadi tadi kayaknya pas saya tinggal sarapan, itu keretanya datang dari arah Kayu Tanam ya. Tuh, ada 2 biji kereta dan 1 lokomotif yang sedang langsir. Wah ini momen nih, bisa lihat langsiran lokomotif BB dengan livery yang di Jawa disebut livery vintage, warna kuning hijau tuh. Wah, keren sekali ini pasti. Wow. Proses langsir lokomotif BB 3038409 Depo Padang yang melayani perjalanan kereta Lembah Anai, persiapan dirangkaikan kembali. Silau banget panasnya matahari di sini. Keren sekali cuy. Ini lokomotif yang sudah tidak bisa kita rasakan dinasnya lagi di Pulau Jawa. Mantep. Jadi ada 1 lokomotif, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta ekonomi yang nampaknya kereta ekonomi mini. Itu kayaknya dua-duanya ya, kereta pembangkit mini dan kereta ekonomi mini ya. Tidak ada armada seperti ini di Pulau Jawa. Ini adalah armada spesialnya Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Barusan saya lihat proses langsiran lokomotif kereta Lembah Anai dari sisi sebelah sini, ini sisi pintu keluar. Nah ini adalah wow, suaranya kamu ngagetin. Ini adalah area depan stasiun Duku, bersisian langsung dengan jalan raya. Nih, nah ini area drop off penumpang keberangkatan stasiun Duku. Itu tadi tempat makan saya di situ, mantap banget, kalian cobain deh. Nah, di sini lihat bangunannya tuh kayak gitu tuh, cakep banget kan, khas banget Sumatera Barat. Stasiun Duku ini selamat datang tuh bahasa Padangnya apa saya nggak tahu. Nah ini suasana stasiun Duku. Ada jadwal perjalanan kereta yang dilayani di Sumatera Barat, dan sebagai gambaran aja ya, 3 kereta yang beroperasi di Sumatera Barat ini kalian bisa jangkau melalui stasiun Duku ya. Jadi stasiun Duku ini dalam kata lain melayani 3 kereta yang saat ini beroperasi di Divisi Regional Sumatera Barat. Kereta penumpang Pariaman Express, Minangkabau Express, dan Lembah Anai. Ini adalah perjalanan Lembah Anai yang akan saya naiki. Berangkat dari Duku nanti jam 8.22 menuju ke mana ya? Bener ya, Kayu Tanam. Dan nanti dari Kayu Tanam saya akan kembali lagi dengan jadwal 10.25 kembali menuju ke stasiun Duku ini ya. Untuk tiket kereta Lembah Anai yang seharga hanya Rp3.000 saja bisa kalian dapatkan melalui loket di stasiun maupun dengan aplikasi Akses by KAI di bagian menu kereta lokal. Nah itu keretanya di sana, itu lokomotifnya tadi, itu kereta Lembah Anai-nya. Nanti kita tunggu waktu keberangkatannya. Sebenarnya waktu keberangkatan kita tinggal sekitar 14 menit lagi.
Tapi mungkin tipikal pengaturan masuknya penumpang di stasiun-stasiun di Sumatera Barat ini kayaknya mepet-mepet ya. Oke, sekitar 10 menitan jalan berangkat. Wah, lokomotifnya kereta pembangkit mini tahun 2009. Itu kereta penumpangnya naik di situ berarti ya. Ini tanpa tempat duduk nih, bebas. Yeay. Ih, lucu kali, Rek. Kursinya dua-dua ini ekonominya. Kapasitasnya hanya untuk 64 penumpang. Ini pertama kalinya saya naik kereta Lembah Anai. Kayaknya seru nih duduk di ujung. Nih ada ujung kursi nomor 3C dan 3D. Nggak ada sebelahan, nggak ada sebelahan, nggak ada seberangan. Ini paling ujung lagi nih, kursi nomor 1A dan 1B. Wih, enak di sini. Kacanya merah cuy. Jadi saat ini sudah berada di dalam kereta Lembah Anai. Saya duduk di kursi nomor 1 Alfa paling ujung. Biar nggak ada seberang-seberangan ya, kaki saya bisa selonjoran leluasa banget. Meskipun ya harus jalan mundur dan ngadep ke arah tembok. Ini berasa kayak naik kelas bisnis ya, karena kapasitas penumpangnya hanya 64 orang saja. Bahkan konfigurasi kursinya itu dua-dua juga. Tapi diatur berhadapan-hadapan dengan sandaran punggung tegak lurus. Yang pasti armada ini memang lebih kecil dari armada reguler yang seperti yang kita tahu. Cuman karena di rangkaian ini tidak ada armada regulernya, jadi saya nggak bisa bandingin ya dimensi panjang, lebar, dan tingginya, perbedaannya antara yang mini ini dengan yang reguler. Lucu kali, Re. Aduh, ini apakah tipikal jendela di kereta-kereta api Sumatera ini dibikin kaca filmnya merah ya? Oke. Tepat sesuai jadwal ya, jam 8.22 kereta Lembah Anai meninggalkan stasiun Duku untuk menuju ke stasiun Kayu Tanam. Ya, sampai ketemu lagi nanti ya. Bakalan kembali ke stasiun Duku lagi. Perjalanan kereta Lembah Anai dari stasiun Duku menuju ke stasiun Kayu Tanam akan ditempuh selama kurang lebih 1 jam. Dan di sepanjang perjalanan itu nanti kereta Lembah Anai akan melayani singgah di Pasar Usang, kemudian Lubuk Alung, kemudian Si Cincin, hingga nanti tiba di Kayu Tanam. Untuk pilihan perjalanan kereta Lembah Anai total ada 6 perjalanan, 3 berangkat dari arah stasiun Kayu Tanam dengan pilihan keberangkatan pagi, siang, dan sore, dan 3 keberangkatan dari arah stasiun Duku dengan pilihan keberangkatan pagi, siang, jelang sore, dan keberangkatan malam. Untuk kondisi kabin saat ini memang terpantau agak sedikit bising, tapi saya akui pengaturan suhu kabinnya cakep banget, adem banget, kontras banget suhunya jika dibandingkan tadi saat di luar ya. Ini Padang ini panas banget, enak kalau ngadep di dalam kereta kayak gini ya. Wih, ada juga nih penumpang turun di stasiun Lubuk Alung. Kayak gini stasiunnya simple banget. Ih, kayak ada tower air di situ. Stasiun Lubuk Alung ini jalurnya banyak ya. Tadi ada 1 di sana, 2, 3, 4 di situ. Peronnya juga udah cakep banget, tuh, berkanopi. Sekarang stasiun-stasiun sudah direvitalisasi. Ribet banget seperti ini ya, terutama untuk kemudahan naik turun penumpang. Tuh, stasiun Lubuk Alung aja punya kanopi ya. Masa stasiun-stasiun besar di Jawa masih ada yang belum punya kanopi?
Kita sudah meninggalkan stasiun Lubuk Alung, dan stasiun Lubuk Alung ini merupakan stasiun pengendali percabangan. Dari sini kita akan berbelok ke arah kanan menuju ke Kayu Tanam. Sedangkan jalur yang saat ini kita lihat itu adalah jalur dari atau menuju ke Naras ya. Jalurnya kereta api Pariaman Express nih. Wah, udah mau berangkat. Itu di sana ada view gunung cakep banget. Ya, berangkat lah. Bang, kalau yang di sana itu gunung apa yang kelihatan tuh? Tandike. 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 Yang itu ya? Iya, Tandike. Oke, Tandike tuh. Nggak tahu namanya. Tandike. Ini karena kaca filmnya merah, jadi kayak menampilkan yang tidak sesuai warna aslinya ya, Rek ya. Jadi yang samar-samar di belakang itu, nah sekarang kelihatan. Itu kalau di map saya cek ternyata namanya Gunung Tandikat. Cuman untuk orang Padang atau orang sini nyebutnya atau cara bacanya Tandike ya. Ini kosakata baru nih. Cara bacanya dengan penulisannya berbeda ya. Tuh, kelihatan di sana. Oke, saat ini kita merapat di tujuan akhir perjalanan kereta Lembah Anai di stasiun Kayu Tanam. Gede juga ya, jalurnya banyak banget. Oke, dipasin dulu di tangga cuy. Selamat datang di Kayu Tanam. Untuk pertama kalinya saya berkunjung ke stasiun Kayu Tanam, cuy, keren banget. Mana di sana backgroundnya tuh bukit-bukit gitu ya? Wih, panas banget Re, itu mataharinya cuma satu tapi rasanya kayak ada dua. Stasiun Kayu Tanam, bangunannya simple tapi seru ya, lucu banget. Ya praktis seperti ini tuh. Stasiun Kayu Tanam berada di ketinggian 144 meter di atas permukaan air laut. Dikasih cuaca yang cerah banget, langit biru gini kan, keren ya Rek ya. Sedang dilakukan proses langsir lokomotif Simbah BB vintage. Sama seperti usianya yang vintage. Dari sana nanti akan disambung kembali ke sini, dan posisinya nanti bakalan posisi long hood ya, hidung panjang ya, kabin masinisnya berada di belakang. Nyambung ke ini ya, semoga nanti saya bisa naik di depan situ lagi ya kayak tadi ya. Jadi setelah prosesi langsir lokomotif dan kerennya, staff kru di sini tuh welcome banget, bener-bener saya yang didatangin, disapa, ditanya dari mana, sendiri atau sama siapa, tujuannya apa. Bahkan saya dikasih izin, dikasih tunjuk, ini saya berjalan ke arah jalur menuju Padang Panjang, di mana jalur ini spesial karena jalur relnya bergerigi. Ya, dulu menggunakan lokomotif spesial yang ada kayak gear di bawahnya untuk menanjak ke jalur ekstrim dengan bantuan rel bergerigi ini. Wah, betapa ya, seneng banget kalau kita diterima dengan senang hati, welcome banget. Mana diarahkan, dikasih cerita, diceritain ini itu, dulu ada kereta ini. Jadi itu kan di sana tadi stasiun Kayu Tanam, sudah proses langsir lokomotif. Saya diizinkan jalan bergerak ke arah sini nih. Sebelum nanti naik kereta lagi, ayo kita agak buru-buru ya, agak cepat aja. Ding 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 ding, menyusuri rel. Nggak boleh sih sebenarnya. Tapi nggak ada kereta yang lewat juga soalnya gitu, makanya diizinkan ke sini ya. Ya itu, sebentar lagi kita akan lihat jalur rel bergerigi. Nah, ini dia rel bergerigi yang saya maksud. Ini adalah semacam sarana bantuan
yang bisa dipergunakan oleh lokomotif khusus, lokomotif tertentu yang juga punya gear di bawahnya untuk menapaki jalur yang ekstrim. Kalian bisa lihat jalurnya langsung menanjak sesaat setelah meninggalkan stasiun Kayu Tanam menuju ke arah Padang Panjang. Tapi sayangnya jalurnya saat ini nonaktif ya, bahkan sinyalnya juga udah di-X, disilang. Jadi sudah tidak bisa untuk lalu lintas kereta api lagi. Padahal kalau bisa dilanjutkan, diaktifasi lagi ya, itu akan melintasi air terjun di Lembah Anai yang namanya digunakan untuk nama kereta api ini. Wah, sayang banget ya. Ini kan menuju ke area-area wisata ya kalau diteruskan ke sana, apalagi kalau bisa dilanjutkan ke arah Bukit Tinggi itu pasti cakep banget. Kemarin sebelum naik kereta Lembah Anai ini saya sempat mencari-cari referensi, ketemu videonya Mas Irja waktu itu menggunakan sarana kereta mini yang hanya membawa satu kereta saja tanpa kereta pembangkit ini ya, bener-bener cuman satu lokomotif dan satu kereta ekonomi. Dan karena tidak ada pembangkit makanya membawa pembangkit dadakan, membawa genset yang disimpan di salah satu bordes. Waktu itu AC-nya tidak dinyalakan semua, katanya mungkin karena kekuatan pembangkit atau gensetnya tidak setinggi pembangkit mungkin ya, makanya waktu itu Mas Irja kepanasan. Nah, hari ini saya beruntung meskipun keretanya sedikit lebih panjang karena membawa satu pembangkit mini ini, tapi perjalanan saya adem banget di dalam kereta ekonominya ya, tidak kepanasan kayak Mas Irja. Ya panjang sih, tapi ini lebih pendek dari Kedung Sepur ya. Kedung Sepur bawa 3 kalau nggak salah, ini lebih pendek cuman bawa 2 nih. Udah pendek, keretanya mini pula kan tuh. Masih menunggu keberangkatan kereta Lembah Anai dengan nomor perjalanan B55 dari Kayu Tanam menuju kembali ke Duku. Tadi waktu berangkat saya naik Lembah Anai dengan nomor perjalanan B54. Jadi nomor perjalanan kereta di Sumatera Barat ini diawali dengan huruf B. Dan kalau nggak salah ingat, kalau di Sumatera Utara itu pakai U ya. Kereta U, U berapa gitu. Di Palembang apa di mana? Pakai S gitu. Selatan. Iya kali ya. Saya agak lupa inget nih. Thank you. Bentar lagi ikutan masuk. Bang, thank you banget. Ya. Mau ikut ini nggak? Hah? Mau ikut ini nggak? Ya, ikut. Saya kan wakil di sini. Aku nggak tahu di depan. Tadi kan di kursi depan itu ada yang enak banget yang nggak ada pada depan ya? Iya, ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Udah keisi ya? Nah, belum tentu Bang. Kan tiketnya itu nggak bebas. Yang tanpa nomor tempat duduk ya? Siap. Kita berangkat jam mana jamnya? 10.25, 10 menit sudah diizinkan dari tadi, sebenarnya 15 menit sebelumnya. Nah ini tadi kan saya duduk di depan situ, nggak tahu udah kepake orang atau belum. Tapi kita coba cek aja ya. Halo Simbah. Oh ya Rek, satu hal yang cukup eye-catching buat saya. Di sini penulisan kode depo induk keretanya itu gede banget, sejajar dengan K300947 itu loh, besaran fontnya tuh segitu. Biasanya kan kalau di Jawa cuman kecil ya, PD-nya kecil banget, ini jadi gede gitu. Udah gitu doang, mau ngomong gitu doang. Boarding KAB55 ya kalau nggak salah ya tadi. Wah, udah kepake cuy. Oke, jadi tadi sudah ngobrol banyak sama Bang Fajrul Rahman ya, pengawalan kereta yang nanti juga ikut ini sebenarnya kembali ke arah Duku. Dan merasa adem banget berada di kabin kereta Lembah Anai. Ini adalah armada yang sama ya, karena sepanjang pengetahuan saya hanya ada satu rangkaian ini yang akan bolak-balik melayani relasi Duku Kayu Tanam ya. Dari Kayu Tanam nanti kita akan menikmati perjalanan Lembah Anai selama sekitar 1 jam juga, yang akan singgah di beberapa lokasi, yaitu dari Kayu Tanam berangkat nanti akan ke Sicincin, terus ke Lubuk Alung. Tadi saya sudah belajar cara bacanya, kata Bang Fajrul itu cara bacanya Lubuk Alwang, semoga nggak salah. Terus ke stasiun, bukan stasiun ya, halte
Pasar Usang yang cara bacanya Pasa Usang, dan nanti terakhir ke stasiun Duku lagi. Jadi ini meskipun merupakan armada ekonomi mini, kapasitasnya kayak kereta bisnis hanya 64, tapi secara fasilitas ya sama aja. Ini tentu kabinnya sudah berpenyejuk udara dan ini pengaturannya adem banget. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di situ. Untuk ruangan sekecil ini udah sangat-sangat cukup ya. Kursi-kursi seperti ini, kemudian jendelanya nggak ada tirainya sih. Ada meja kecil dan ada sumber kelistrikan, jadi nggak perlu repot juga kalau kehabisan baterai. Terus di sini toilet ini cuma satu, di kotakan sebelah sana di sisi depan tadi itu. Karena di belakang sana itu udah nggak ada toilet lagi. Nah, kursi ujung sebelah belakang saya itu berhadapan-hadapan. Jadi yang tidak berhadapan tuh cuma di area yang depan sana ya. Tadi 1 AB sama 3 CD kalau nggak salah. Banyak cuy yang naik dari si Cincin. Wah, ini bakalan ada sebelahan lah. Ini kalau si Cincin, ketinggiannya 89 meter di atas permukaan air laut. Fix ini bakalan ada sebelahan. Ya, tapi tadi udah menikmati sih perjalanan kosong dari Duku ke Kayu Tanam ya. Ini cara bacanya tetap si Cincin. Penumpangnya wakeh rek. Jadi perjalanan pulang ke Duku ini kurang maksimal bikin videonya karena penuh banget. Bang, mau lanjut ke mana? Naras tadi cara bacanya apa? Nare. Nare. Mau keluar dulu. Ya. Makasih ya. Nare, Nare. Bukan stasiun Naras tapi stasiun Nare. Tadi waktu berangkat dari stasiun Duku kan naik dari jalur 2 ya. Nah sekarang ini karena resnya mungkin agak sedikit lebih lama, disimpan di jalur 3 dekat dengan peron sebelah sini, dan saya akan menuju ke pintu keluar stasiun Duku ya. Sudah tiba kembali di stasiun Duku rek. Sudah berakhir perjalanan saya naik kereta Lembah Anai. Karena stasiunnya di pinggir jalan mungkin agak sedikit bising ya, tapi nggak apa-apa, semoga suara saya terdengar. Jadi perjalanan pulang barusan keretanya penuh banget ya, dengan harga Rp3.000, perjalanan 1 jam sudah bisa menjangkau dari Duku menuju ke Kayu Tanam maupun sebaliknya, makanya penumpangnya juga ramai. Tapi setidaknya saya tadi sudah menikmati sepinya Lembah Anai dari Duku sampai Kayu Tanam, baliknya penuh banget. Guys, ini tengah hari banget dan tadi pagi aja nyampe sini udah kepanasan ya. Apalagi sekarang tengah hari bolong, panasnya makin-makin, ini udah menjelang saya nyampe titik leleh. Panasnya rek. Saya sudah tiba kembali di stasiun Duku. Nih, mari kita ngadem aja. Aduh, nggak kuat sumpah. Aduh, stasiun Duku ya. Kok kayak bahasa Korea, Dugu ya. Kereta Minangkabau Express sudah, kereta Lembah Anai sudah. Ada satu kereta lagi yang pengen saya coba mumpung sedang berada di Divisi Regional 2 Sumatera Barat, yaitu kereta Pariaman Express. Kereta angkutan penumpang di Divisi Regional 2 Sumatera Barat ini belum ada kereta jarak jauh, jadi
Mau itu kereta Minangkabau Express, kereta Lembah Anai, termasuk kereta Pariaman Express yang akan saya naiki sebentar lagi, juga masuk kategori kereta lokal. Dan untuk penjualan tiketnya bisa dilayani melalui loket di stasiun maupun atau melalui aplikasi Akses by KAI di menu kereta lokal ya. Kalau naik kereta Minangkabau Express harganya 10.000, terus tadi naik kereta Lembah Anai 3.000. Nah, ini juga termasuk salah satu kereta murah ya. Dengan perjalanan sekitar 2 jam, kita hanya membayar Rp5.000 saja ya. Sudah bisa naik kereta Pariaman Express. Guys, keretanya datang guys. Wah, pakai CC 201 8352. Wah, nah ini adalah ukuran kereta ekonomi yang standar atau reguler ya, berbeda dengan yang ada di rangkaian Lembah Anai. Saya itu naik di ekonomi 1 sih, tapi mungkin belum ya, atau gimana. Ini sesuai tempat duduk ya nomornya. Nomor 24, oh ada di depan sana dong nomor 24-nya. Oh, ke sana aja. Nomor 1 kan. Ekonomi 1, saya nomor 24, ada di ujung depan ternyata. Wih, Pariaman Express dong. Nomor 24, saya ngambil kursi ujung ya. Jeng, ekonomi 1. Wah, ada orangnya cuy. Iya. Ya, rame area penumpangnya. Aduh, ngomong apa aku belibet. Tadi berangkat 12.41 dari stasiun Duku. Ini peta rute perjalanannya dilihat di situ. Nanti kita akan menuju ke Pasar terus kemudian sampai ke Lubuk Aluang seperti yang rutenya Lembah Anai, cuman nanti kita akan berbelok ya. Dari Lubuk Aluang kita akan belok ke Paukamba, Kurai Taji, Cipare, Pariaman, terus nanti terakhir Ngari. Ini saya sedang berada di toilet dekat kursi saya, ujung nomor besar, ekonomi 1. Hai. Jadi ceritanya mati gaya. Ini adalah kereta lokal yang penumpangnya itu banyak. Saya mau vlognya bingung mau mulai gimana ya, karena banyak orang, bahkan kursi saya jadi yang tadinya window seat, jadi window seat, akhirnya berada di aisle karena sudah ditempati. Gitulah, ini toiletnya lumayan bagus sih. Ini ada finishing ala kayu gini. Nyaris banget gak dapat peron. Ini adalah stasiun Lubuk Aluang ya. Dan di sebelah kiri kereta, saya kayaknya mendapati ada satu rangkaian. Ini kayak berarti kita bersilang ya di sini ya. Sama kereta sesama Pariaman Express sih nampaknya nih. Tuh ke arah sana panjang ada 5 kereta. Satu pembangkit, kereta makan pembangkit, tapi hanya difungsikan sebagai pembangkit sama mungkin area kru ya, dan 4 kereta penumpang di sebelah sana. Aduh ya, repotnya naik kereta lokal. Ini sebenarnya sesuai tempat duduk sih. Cuman semalam itu waktu beli tiket, kayaknya depan saya, sebelah saya itu masih kosong. Tapi ya gitu ya, namanya orang kan bisa beli dadakan di loket, ternyata terisi juga. Bahkan saya terusir dari kursi saya, terusir ke sebelahnya, yang harusnya window seat menjadi aisle seat, tapi dengan begitu saya lebih gampang untuk keluar masuk kabin sih. Kita mau berangkat, sinyalnya udah ngangkat tuh. Gimana nih Rey, kau malah ngantuk? Di dalam adem, enak banget sih. Salutnya tuh kereta-kereta lokal di sini tuh dalamnya adem. Terus terombang-ambing gini jadi ngantuk banget. Mana perjalanan ke Naras itu masih sekitar 45 menitan ya. Apa sejam? Enggak sih, kalau sejam kayaknya nggak sampai. Nggak tahu deh. Ya kayaknya sekitar 45 menitan. Lo. Paukamba. Jadi kayaknya cuma ada satu jalur ya. Itu kan udah pagar rumah penduduk. Yang di situ apa namanya? Peron.
jaga pintu juga nih. Duduk lagi, begini lagi cuy. Wah, mayoritas penumpangnya kayaknya memang turun di stasiun Pariaman ya. Terus stasiunnya di situ. Kita tunggu dulu sampai agak longgar baru nanti kita lihat di luar. Nah, ini situasinya setelah penumpang turun di stasiun Pariaman. Lengang banget ya. Kita tengok seperti apa situasi di stasiun Pariaman. Ada yang turun lewat situ, ada yang lewat sini. Nggak tahu yang mana yang benar. Wow. Lihat betapa ramainya cuy, kayak yang pada turun di stasiun Pariaman. Semula kereta Sibinuang hanya melayani hingga stasiun Pariaman saja. Dan sekarang sudah di rebrand menjadi kereta Pariaman Express dan bisa lanjut perjalanan sampai ke stasiun Naras. Dan sebagai informasi, stasiun Pariaman ini sangat dekat lokasinya dengan Pantai Gandoria. Kalian tinggal turun, kemudian menyeberang melalui jembatan penyeberang di atas sana dan kalian sudah bisa menjangkau Pantai Gandoria di sini ya, di Pariaman. Bisa gitu ya, Rek ya. Jadi kayak kereta-kereta dari Jakarta yang tujuan akhirnya Solo. Rata-rata penumpangnya sudah turun di Yogyakarta. Yang ke Solo itu tinggal sisa-sisa, sama seperti ini mungkin ya. Kebanyakan turun di Pariaman, yang sampai ke Naras atau Narih itu sisa-sisanya. Dan seperti yang terlihat ya, ekonomi 1 sekarang lengang banget. Jadi di antara angkutan penumpang kereta di Divisi Regional 2 Sumatera Barat yang sistem tiketingnya bebas tempat duduk, bebas nomor tempat duduk, hanyalah kereta Lembah Anai ya. Jadi artinya siapa cepat dia dapat. Sedangkan untuk tiketing Minangkabau Express dan Pariaman Express, kalau kita membeli tiket dan kalau masih tersedia, berarti kita bisa mendapatkan nomor tempat duduk. Selamat siang, selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Pariaman Express dengan nomor perjalanan B6. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Naras. Akhirnya, untuk pertama kalinya juga saya berkunjung hingga ke stasiun Naras. Dari sini saya akan ikut kereta yang sama, kereta Pariaman Express akan kembali, nggak ke Duku tapi akan langsung lanjut menuju ke stasiun Padang, yang meskipun tujuan akhir Pariaman Express ini bisa sampai ke stasiun Paulima. Jadi tipikal bangunannya itu kotak, tapi di bagian teras atau drop off-nya itu dibikin gaya rumah adat Minang gini ya. Kita punya waktu sekitar setengah jam untuk persiapan, keretanya juga sih, sayanya juga persiapan untuk kembali ke Padang. Kita cek jadwal lagi. Berangkat dari Naras, salah. Ini tadi kan berangkat pakai jalur lagi, jadwal yang ini tiba di Naras sekitar jam 2. Akan kembali dari Naras jam 14.25 sampai ke stasiun Padang jam 16.26 ya. Jadi perjalanan 14.25 sampai 16.26 sekitar 2 jam perjalanan juga. Masih dengan rangkaian yang sama dan lokomotif yang sama, hanya posisinya berubah ya. Sekarang berjalan ujung panjang menuju ke Pauh 5. Pariaman Express. Ini ekonomi 1, saya akan naik di ekonomi 3, berarti masih harus jalan ke sana. Jadi keretanya ada 4 kereta penumpang, 1 kereta makan pembangkit. Dan dari Naras ini nomornya tidak diatur ulang ya, jadi
Dari depan sana, dari lokomotif, ekonomi 4, ekonomi 3, 2, 1 berturut-turut. Ini ekonomi 2, ekonomi 3, kan urutannya berubah. Tidak berubah ya, meskipun arah lokomotifnya berubah. Ini lucu banget nih antara ekonomi 2 dan ekonomi 3, ini warnanya agak sedikit berbeda. Yang itu masih oranye banget, yang ini udah menjelang coklat nih liverinya tuh. Saya ngambil kursi nomor 21 Charlie. Ya, ini nomor kecil, Rek. Numpang dari sini aja, wis. Wih, langsung adem dong. Wah, di depan. Ya, masuk. Ini tuh sedikit antisipasi kalau penuh ya. Nomor 21 C. Oh, di sini cuy. Nih. Ya. Tidak di jendela. Jendelanya tumben bening, nggak merah. Mengingat ini adalah tipikal perjalanan kereta lokal yang meskipun sekarang masih kosong, masih sepi, tapi di stasiun pemberhentian yang berikutnya nanti bakalan banyak yang naik, terutama di stasiun Pariaman. Makanya untuk perjalanan saya dari Naras sampai ke stasiun Padang ya, kemungkinan tidak akan terlalu banyak ambil video, tidak terlalu banyak vlogging ya, akan lebih menikmati. Aduh, seharian ini saya udah jalan-jalan keliling naik 3 kereta penumpang yang ada di Divisi Regional 2 Sumatera Barat, Akhirnya ya, dalam satu hari memaksakan mencoba semua kereta penumpang yang ada di sini. Tinggal balik ke Padang, capek, pengen istirahat ya, seharian lokalan. Saya menangkap sesuatu yang lucu sekali, Besti. Ternyata ekonomi 3 yang saya naiki. Mas Garda, halo, dapat salam dari Puerto Rico. Kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 93, urutan yang ke-45, Depo Purwokerto. Pariaman Express, Depo Purwokerto. Ini kiriman dari Daop, sekarang digunakan untuk dukungan sarana di Divre ya. Seru banget. Setengah 3 sore meninggalkan stasiun Naras dan estimasi tiba di Kota Padang nanti sekitar pukul setengah 5 ya. 2 jam perjalanan naik kereta lokal, kereta Pariaman Express. Ini sengaja kalau seandainya penuh nanti biar aku gampang kesana kesini, ambil di kursi nomor 21 C yang langsung menghadap ke pintu, jadi kaki juga bisa selonjoran, nggak adu dengkul sama penumpang yang lain. Jadi terasa ya, bedanya ini karena menggunakan armada Purwokerto. Ala penumpangnya menggunakan armada Purwokerto, kaca jendelanya masih putih bening ya, meskipun agak buram-buram, tapi yang penting ini tidak merah. Wah, ini penumpangnya edan-edanan banget kan. Langsung banyak, Besti. Oh. Akhirnya cuy, pintu keluar ke sana ya.
Kereta B7 Pariaman Express sudah tiba di stasiun Padang. Ini Padang yang untuk Pariaman Express ya, karena yang untuk kereta Minangkabau Express di sebelah sana. Ini salah satu jadwal kereta Pariaman Express yang bisa melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun Pauh 5. Stasiun Padang, wih. Selama ke Padang malah belum ke stasiun Padang yang sebelah sini ya. Karena yang di sana itu stasiun yang tadi pagi saya berangkat kan mulai dari sana tuh stasiun Padang untuk Minangkabau Express. Aduh, pada akhirnya ya menyerah juga karena nampaknya saya tidak berbakat bikin video trip sendirian naik kereta lokal atau kereta subsidi tanpa tumbal ya. Barusan kereta Pariamannya penuh banget dan mau bergerak banyak, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol banyak juga sungkan. Jadi ya sudahlah apa adanya meskipun ya saya rasa juga kurang optimal, tapi setidaknya saya sudah mencicipi satu harian ini kereta penumpang di Sumatera Barat ya, kereta Minangkabau Express, Lembah Anai, dan Pariaman Express. Memulai perjalanan dari stasiun Padang, saya sudah tiba kembali dengan suara mobilnya, Rek. Saya sudah tiba kembali dengan selamat di stasiun Padang dan bersyukur sekali seluruh perjalanan hari ini lancar, menyenangkan, pengalaman yang baru buat saya. Dan pastinya terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Padang, Padang.